Lalu kemudian bahwa di akhir zaman taqarabuz zaman. Zaman itu semakin dekat. Padahal 24 jam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan 24 jam zaman sekarang itu sama saja. Sama-sama 24 jam, siang, malam, menit, detik. Lalu hadis itu bagi sebagian orang dulu membingungkan. Kenapa disebut taqarubuz zaman, zaman menjadi dekat. Padahal zaman tidak berubah, masa tidak berubah. Ternyata yang setelah sekarang baru kita paham. Kenapa ya? Pagi tiba-tiba udah sore aja, sore tiba-tiba udah pagi aja. Baru aja tahun kemarin, udah tahun baru lagi. Ternyata zaman itu tidak berubah, tapi kita di dalam zaman itulah yang mengalami perubahan yang luar biasa. Dan perubahan terdahsyat itu 100 tahun ini, karena pada zaman Nabi Ibrahim orang naik onta, naik keledai, naik kuda. Zaman Nabi Musa juga sama, zaman Nabi Isa juga sama, zaman Nabi Muhammad SAW juga sama. Tapi pada sejak 1900-an sampai hari ini, 100 tahun belakangan ini, terjadi perubahan transportasi, pesawat terbang, lalu kemudian alat multimedia telekomunikasi. Yang paling pesatnya lagi 30 tahun belakangan. Saya masih ingat sampai di Mesir 5 September 1998 itu masih kirim surat. Foto-fotonya dicetak dulu, lalu kemudian dikirim. Baru sekarang kirim foto luar biasa. Artinya zaman itu tetap, tapi yang membuat orang terlena dengan zaman ini, yang membuat zaman seakan-akan menjadi hilang. Sibuk dengan Twitter, sibuk dengan isu komen-komennya, Instagramnya, Facebooknya. Jadi kalau kita tidak mensiasati ini, zaman ini habis, hilang. Tapi kalau kita jadikan cerdas umat ini, dia tetap main Facebook, tapi Facebook yang Tes, ada masalah di mana nih, Pak Faruk? Di beliau. Ya, kawan-kawan sekalian, AA sebagai konektor nih ya, kita sabar sejenak. Jadi memang zaman teknologi ini sudah zaman kita sekarang. Kita takdirnya hidup di zaman teknologi, tinggal bagaimana menggunakan teknologi ini untuk bisa 4 hal supaya menguntungkan. 1, amanu. Dengan beriman, kita amanu makin paham kebenaran. Teknologi ini di akhir zaman membuat kita harus paham kebenaran. Yang kedua, wa'amilus sholihat, mengamalkan kebenaran. Jadi teknologi ini kita gunakan untuk mengamalkan, meningkatkan amal soleh kita. Yang ketiga, tawasobil haq. Teknologi ini pun kita gunakan untuk saling berwasiat dalam kebenaran. Dan dengan teknologi pun kita gunakan tawasobi sabr, saling berwasiat dalam menahan diri, mengendalikan diri, kesabaran. Jadi teknologi ini bukan sesuatu yang harus kita alergi, karena memang sudah zamannya. Aku pernah mendengar sebuah ceramah ya, maaf nih, jadi di zaman masukkah Ustadz? Halo, sudah masuk lagi. Lanjut Ustadz, namanya saya mah ganjel aja. Di mute, masih di mute. Ustadz masih di mute, tolong dibuka. Masya Allah. Jadi ya, bagaimana teknologi tidak membuat zaman kita habis. Sebelum akhir zaman, bagaimana zaman ini tidak dihabiskan oleh teknologi. Tapi justru teknologi ini bermanfaat. Akhirnya kita pun pagi ini bisa bertatap muka melalui teknologi, aplikasi Zoom. Bagaimana tontonan kita menjadi tuntunan. Bagaimana supaya kalau alat-alat ini kita haramkan, ada sebagian orang mengharamkan ini, maka sesungguhnya kita zalim.
Karena kita tidak memanfaatkan, ini bahasa kaum. Jadi kalau istilah dalam Al-Quran menggunakan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Jadi dulu AA menggunakan bahasa kaum televisi. Lalu kemudian AA Game punya Instagram, punya Facebook, punya channel YouTube. Jadi bahasa kaum ini, kalau dulu bahasa kaum zaman Nabi Musa itu adalah sihir, kemudian bahasa kaum pada zaman Nabi Isa itu adalah pengobatan, bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah syair, maka pada bahasa kaum di akhir zaman ini telekomunikasi, multimedia, kita manfaatkan bahasa kaum ini untuk mendekat, akan ada rasa takut kepada Allah. Karena puncak daripada ilmu adalah takut. Maka orang berilmu itu intinya takut, bukan sombong, bukan angkuh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, dengan mengikuti kajian-kajian para kiai, guru-guru kita berharap hati kita menjadi takut kepada Allah SWT, sehingga ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah menjadi mengecil. Ketakutan kepada Allah SWT membuat kecemasan kita kepada dunia ini tetap ada, tapi frekuensinya, prosentasenya tidak sebesar. Karena ketakutan kita sudah kita habiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang makan haram itu sebenarnya berasal dari ketakutan. Ya, Faruk. Halo. Siapa? Nah, pokoknya Yang kalau mana? beliau sinyalnya terbatas, segera kasih tahu AA ya, supaya A jadi ganjalnya nanti ya. Ustaz. Ya, jadi Baik. barusan beliau menggarisbawahi sedikit terputus. Jadi bagaimana rasa takut kepada Allah? Memang bedanya takut ke Allah dengan takut ke selain Allah. Kalau takut ke selain Allah kecenderungannya adalah lari, tapi kalau takut ke Allah jadi mendekat ya. Nah, lanjut Ustaz. Lagi enak-enaknya barusan, tapi memang Allah menguji dengan putus sinyal ya. Lanjut. Monggo. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah orang tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Sekarang terlihat jelas. Jadi kalau dulu yang diikuti itu kiai, ulama. Jangan pakai internet dulu. Siapapun bisa tampil ke depan. Semua orang bisa punya TV. Dulu di zaman TV, sulit orang untuk bisa memperlihatkan dirinya karena TV juga punya seleksi yang luar biasa. Televisi itu selektif. Tapi setelah sekarang setiap orang punya TV, siapapun punya channel. Orang yang hobi minum khamar, dia buat channel dengan bangganya khamar, dia letakkan di depan meja dia, dan semua orang akan tonton dia. Bisa jadi follower dia lebih banyak, viewer dia lebih banyak lagi. Jadi ini baru benih-benih dajjal. Dajjal artinya palsu. Jadi kalau kita membeli satu nampan terbuat dari emas, yang satu lagi sebenarnya adalah perak, tapi disepuh dengan emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal, artinya palsu. Maka kepalsuan di akhir zaman itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka muncullah kepalsuan-kepalsuan yang bisa membedakan antara yang asli dengan yang palsu cuma dua. Yang pertama, orang yang punya ilmunya. Orang yang punya ilmu lah yang bisa membedakan apakah ini rambut asli atau hanya hijau. Rambut asli atau wig. Yang kedua adalah orang yang diberi Allah Ta'ala basirah. Hatinya, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dia bisa melihat yang hak itu adalah benar, yang batil itu adalah salah.